Assalamualaikum Nusana, selamat datang kembali di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat ya. Di episode kali ini, saya akan mengajak Dunsana untuk melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi. Akan tetapi, perjalanan kita kali ini lain dari yang biasanya. Kali ini, saya akan mengajak Dunsana melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi milik pemerintah, yaitu Damri. Damri yang sebenarnya adalah transportasi bandara yang disediakan untuk memfasilitasi penumpang yang baru turun dari pesawat dan ingin melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah selain Kota Padang. Ada yang ke Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Meninjau, dan Painan. Yang artinya Damri ini adalah angkutan bandara. Tetapi karena banyaknya peminat dari penumpang non-bandara yang sering menggunakan Damri ini, jadilah Damri ini jadi salah satu angkutan favorit untuk menuju ke daerah-daerah tadi yang disebutkan, seperti Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Meninjau, dan Painan. Bagaimana tidak, dengan tarif yang relatif sama dengan bus-bus yang mengarah ke beberapa daerah tujuan tadi, kita sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang setara dengan travel-travel eksklusif yang mewah, seperti kursi yang proper, full AC, dan kenyamanan-kenyamanan lainnya. Seperti apakah trip bus pertama saya pada kali ini? Mari langsung saja ikuti. Sekarang kita mengarah ke Jalan Khatib Sulaiman. Ini di sebelah kita adalah Masjid Raya Minangkabau, salah satu ikon Kota Padang ya, dan Provinsi Sumbar. Kita di sini akan berhenti dulu sebentar menunggu penumpang yang tadi menelpon ke supirnya. Sekarang kita lanjut, setelah penumpangnya naik, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Seperti inilah keadaan di dalam bus ya. Dan sekarang kita sudah berada di Air Tawar, lebih tepatnya di depan Basco Grand Mall ya, satu mall legendaris Kota Padang, mall pertama yang ada di Kota Padang ya. Di depan mall ini juga terdapat Universitas Negeri Padang ya, atau UNP. Di depan UNP ini juga banyak sekali bus-bus yang ngetem, bus-bus kecil ke arah Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Pasaman, Pariaman, dan Pasaman Barat. Banyak di sini yang ngetem ya, menunggu penumpangnya. Dan juga di sebelah Basco ini juga ada stasiunnya, stasiun kereta api mengarah ke Pariaman. Seperti inilah keadaan jalan di depan UNP ya. Relatif agak sepi karena waktu ini nggak salah saya perginya hari Rabu, tapi kalau weekend ini cukup ramai ya, dan sering terjadi kemacetan di sekitar sini.
Di sini kita juga sepertinya sekarang kita sudah berada di sekitar Pasar Lubuk Buaya ya. Di sini kita juga menunggu penumpang. Pak supirnya lagi nelpon ya. Artinya nelpon penumpang. Dan ini ada Trans Padang ya. Trans Padang dari pusat kota menuju ke Lubuk Buaya. Sepertinya penumpangnya menunggunya agak ke depan ya. Juga di depan Pasar Lubuk Buaya ini juga ada stasiun kereta api yang menuju ke Pariaman juga ini, dan bandara. Ini kita berada di kawasan Lubuk Buaya. Terpantau masih sepi ya jalannya karena masih siang. Jadi sekarang kita belok dulu ya, masuk dulu ke terminal Anak Air karena bus Damri wajib masuk ya, karena harus membuat laporan dulu. Jadi kita sedang di perjalanan menuju ke terminal Anak Air nih sekarang. Seperti inilah keadaan terminal Anak Air ya. Masih sepi, hanya dihuni oleh Trans Padang dan Damri. Ada juga sih bus yang masuk tapi nggak beberapa ya. Ini ya sepi ya, yang ada hanya mobil-mobil karyawan nih, seperti ini. Nah, di sini kita akan melapor dulu ya supirnya. Mungkin sekitar 5 menitan. Nah, ini kosong ya, kosong melompong. Nah, semoga terminal Anak Air ini nggak menjadi terminal air pecah kedua ya, yang gagal total. Kita doakan aja ya nantinya ramai. Nah, sekarang kita sudah selesai melapor ya, jadi langsung lanjut perjalanan. Kita keluar nih. Tidak, di sisi kanan kita adalah Bukit Barisan tuh ya. Terlihat masih baru ya, padahal terminal ini baru aja diresmikan ya oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Ada sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu baru saja diresmikan, walau beroperasinya sudah sekitar 2 tahunan lebih ya. Tapi baru sekarang diresmikan. Terlihat tuh Trans Padang. Nah, sekarang kita melanjut ke perjalanan menuju ke titik pemberhentian berikutnya, karena bus Damri ini juga harus melapor atau masuk ke dalam bandara ya, guna menjemput penumpang yang baru turun dari pesawat. Kita akan putar balik dulu. Termasuk nyaman ya di bus Damri ini. AC-nya cukup dingin dan tempat duduknya lumayan nyaman ya, dengan diberi alunan musik yang lumayan ya, nggak terlalu keras dan juga terlalu kecil. Sangat recommended ya, dengan tarif yang sama dengan bus-bus kecil atau bus mikro yang mengarah ke Bukit Tinggi. Ini sekarang kita
hampir memasuki Kabupaten Padang Pariaman. Ini kita sudah di batas kota ya. Setelah ini kita akan masuk ke bandara, karena bandara berada di Kabupaten Padang Pariaman ya. Seperti inilah ya kondisi suasana di bandara, luas, bersih, dan parkirannya sangat rapi ya, karena mungkin dijaga ya berpakaiannya. Itu lihat tuh mobil-mobilnya parkir cukup rapi. Di sebelah kiri kita adalah Bandara Internasional Minangkabau. Terlihat banyak penumpang yang mungkin yang akan naik atau yang sudah turun atau yang menunggu jemputan. Banyak berdiri di luar-luar tuh ya. Di sini ya tempat berhentinya. Terlihat juga ada Damri di sebelah kiri kita. Kalau nggak salah ini Damri ke arah Batu Sangkar atau Painan nggak salah. Jadi juga udah ngetem di sini ya, mungkin nunggu penumpang. Ya ada beberapa penumpang yang turun mau ke toilet. Nah gini kita cepat aja ya. Tadi sudah berhentinya sekitar 10 menit. Sekarang kita lanjut jalan. Damri yang tadi masih belum
jalannya karena penumpangnya masih menunggu mungkin. Karena kita sudah penuh, kita diperbolehkan untuk lanjut ya. Setelah beberapa pemeriksaan tadi, pemeriksaan supirnya menghitung penumpang. Kita lanjut mengarah ke kota Bukit Tinggi dari Bandara Internasional Minangkabau. Sekarang Damri kita sudah berada di jalan lintas Pariaman yang via Ketaping ya. Jadi tadi Damrinya nggak lanjut ke arah Duku, jadi belok aja di jalan lintas Pariaman Ketaping. Mungkin beloknya untuk menghindari kemacetan ya, kemacetan di rel Duku yang sering sekali macet ya. Jadi supirnya atau emang jalurnya di sini ya, mungkin udah jalurnya di sini, jadi dia belok kiri aja ke arah Ketaping, tapi tidak menuju ke Pariaman ya, nanti belok nanti di persimpangan di dekat simpang di sini ya, nanti supirnya belok ke kanan. Ini mengarah ke Pasar Usang ya. Jalur ini mengarah, nanti kita tembusnya nanti di Pasar Usang. Jadi kita tidak macet-macetan ya di rel Duku, karena di sana pasti macet ya, walaupun sedikit atau banyak tetap macet. Ini kita sudah sampai di hampir keluar ya, hampir sampai di jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Ini dekat Pasar Usang. Ini udah berhenti dulu, ada persimpangan kereta api ya, terlihat tuh Pariaman Express yang lagi lewat ya, menuju ke Pantai Gandoria. Sekarang kita sudah berada di Lubuk Alung. Balung, lebih tepatnya hampir di dekat pasar Lubuk Alung nih. Lokasi ini juga salah satu titik kemacetan ya di jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Biasanya macetnya di weekend ya, karena banyaknya volume kendaraan yang menuju ke arah Bukit Tinggi ataupun sebaliknya. Jadi kita akan sedikit melambat di sini ya kalau hari biasa, karena di sini juga ada pasar ya. Pasar Lubuk Alung. Terpantau penumpang Damri untuk kali ini cukup full ya, cuman kurang satu nggak salah kalau nggak salah. Di penumpang kali ini didominasi oleh ibu-ibu ya,
ibu-ibu yang mau pulang kampung ke Bukit Tinggi. Yang laki-laki cuman bertiga termasuk saya kalau nggak salah. Selebihnya ibu-ibu dari sekitar 16 penumpang kalau nggak salah. Cuma 3 laki-laki. Selebihnya ibu dan wanita Parubaya ya. Sekarang kita sudah berada di Kayu Tanam. Kita lihat ini ada mungkin proyek tol Trans Sumatera tadi ya. Masih di Kayu Tanam. Terlihat sebelah kanan kita adalah Gunung Merapi ya, terlihat yang ditutupi awan hitam. Gunung Merapi yang saat ini masih bergejolak ya, masih sering erupsi, tak kapan berhentinya. Udah sekitar 3 bulanan atau lebih nggak salah erupsinya. Yang paling besar yang pertama ya, yang saat memakan korban jiwa itu sekitar 20-an orang yang tewas ya. Dan sampai sekarang masih suka batuk-batuk, terlihat ya, tertutup oleh awan hitam. Saya membuat video ini Gunung Merapi ini baru saja erupsi ya, erupsi sedikit. Nanti kita bisa melihat ya awan hitam yang membumbung tinggi. Entah sampai kapan Merapi akan terus bergejolak. Terlihatnya sangat menyeramkan ya melihat kondisi Merapi seperti ini, ditutupi oleh awan hitam, dan kita tidak tahu kapan dia akan meletus dengan dahsyatnya. Dari sini kita akan melihat awan dari letusannya, itu terlihat di jauh ya. Ada itu, nah itu awal letusannya. Nah, baru saja erupsi. Semoga tidak akan berlanjut ya. Semoga Merapi kedepannya akan lebih tenang dan bisa para pendaki bisa kembali mendakinya ya. Tapi nggak tahu kapan. Nah, kita doakan saja semoga secepatnya Merapi kembali nyaman untuk didaki. Lanjut ke perjalanan. Sekarang kita sudah berada di Lembah Anai ya. Ini di sebelah kanan adalah kafe atau rumah makan, nggak tahu ya. Ibumi kafe, entar rumah makan, entar restoran. Ini sudah berada di Lembah Anai. Sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Tanah Datar dan meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman. Nanti kita akan berhenti di tempat pangkalan pangkalan pedagang pergedel jagung
pergi di Jaguang, kata orang Sumbar, pergi di Jaguang. Jadi nanti kita akan berhenti sebentar di sana untuk kalau ada yang mau ke toilet atau sekedar membeli pergi di Jaguang untuk dinikmati di atas mobil. Nah, kita akan berhenti di sini sebentar, sekitar 5 menit atau 10 menit. Yang mau ke toilet silahkan. Nah, kalau saya masih belum. Ini kita sudah lanjut jalan lagi. Kita melanjutkan perjalanan. Inilah kondisi dalam bus ya. Bus atau mikrobus Damri yang jenis mobilnya ada Toyota Hiace ya, yang biasa digunakan oleh travel eksklusif ya, yang mewah-mewah itu. Nih kita sudah berada di sebelah air terjun Rembah Anai, air terjun atau ayam mancu orang sini bilangnya. Ini adalah kawasan pemandian TWA Megamendung. Salah satu favorit ya, karena di akhir pekan ini akan sangat ramai di sini oleh anak-anak yang mandi karena tarifnya sangat ramah di kantong ya, tidak berbelit-belit, tinggal masuk mandi keluarnya bayar aja. Dan juga makanannya yang dijual di sana juga tergolong murah ya, nggak terlalu mahal. Mungkin itu penyebabnya di sana ramai ya, karena tidak dikenai tarif per orang, jadi tarifnya per mobil atau per motor ya. Jadi berapapun orang dalam mobil atau motor itu tetap tarifnya sama. Ini kita sudah berada di bawah jembatan kereta api Lembah Anai, salah satu yang ikonik ya di kawasan ini. Kita lanjutkan perjalanan. Ini kita sudah berada di Selayang. Salah satu tanjakan yang terkenal juga ya, setelah Siti Jalawi ada Selayang. Kalau di lintas Solok Padang ada Siti Jalawi, di lintas Padang Bukit Tinggi ada Selayang.
Jadi kita akan